Sehari berselang setelah menguntai permintaan maaf secara terbuka, Zaskia Gotik kembali menggelar jumpa pers. Kali ini pemilik goyang itik itu juga mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagaimana kata pakar mikroekspresi menilik permintaan maaf Zaskia ini? Tulus dari hati ataukah hanya sekedar ingin terbebas dari ancaman bui? Lalu bagaimana pula jalannya pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad, Ayu Dewi, dan Syahnas sebagai saksi atas kasus Zaskia di Polda Metro Jaya Rabu kemarin? Berikut liputannya. Ulah candaannya sendiri, Zaskia Gotik harus menghadapi proses hukum yang tak main-main. Pemilik goyang itik ini dianggap melecehkan lambang negara saat tampil di salah satu acara yang disiarkan secara langsung. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada Selasa 22 Maret lalu, Rabu kemarin, Zaskia kembali menggelar jumpa pers dan kembali menguntai permintaan maaf. Zaskia Gotik juga diminta melakukan deklarasi kebangsaan di Monumen Pancasila. Selain itu, Gotik yang kemarin telah berdamai dengan salah satu LSM yang melaporkannya diminta menyanyikan Indonesia Raya. Iya. Gimana? Cukup ya, silakan mungkin ada tambahan. Memaafkan Zaskia Gotik. Saya memaafkan dengan catatan kita bersama-sama semua yang terkait dengan masalah ini ikrar bersama di Monumen Sakti Pancasila di Lubang Buaya. Waktu dan tempatnya sudah diatur kemudian hari, dan saya menganggap urusan ini adalah urusan pendewasaan untuk kita bersama ke depan. Insya Allah dan kedepannya Neng akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Neng akan menjaga tutur kata Neng, di mana Neng harus menempatkan bercanda atau tidak bercanda. Jadi ini pembelajaran juga buat Neng. Insya Allah Neng akan jauh lebih baik lagi deh. Dan Neng janji Neng tidak akan mengulangi ini untuk kedua kalinya. Deklarasi kebangsaan itu namanya. Deklarasi kebangsaan itu artinya itu sudah kita sepakati bersama nanti bahwa dengan melibatkan artis-artis naga suara sebagian nanti di Monumen Pancasila, karena di LSM itu juga ada Bapak Sekjennya itu seorang Jenderal Kopassus yang sudah baru selesai pensiun. Artinya kita menghormati, termasuk menghormati para pahlawan-pahlawan revolusi yang mungkin melukai, kata-kata Neng Zaskia itu melukai beliau-beliau itu. Nanti deklarasi di sana itu sebagai wujud permohonan maaf. Mengaku menyesal dan tidak berniat melecehkan lambang negara, bagaimana pernyataan Zaskia ini jika ditelisik dari sisi mikroekspresi? Apakah permintaan maaf Zaskia murni dari hati atau justru karena takut ada ancaman hukuman yang berat tengah menantinya? Seperti apa Kirdi Putra menelisik ekspresi Zaskia dari permintaan maaf sang pedangdut? Cuma cuma bisa bilang tidak ada kata lain selain maaf dan maaf dan maaf atas kebodohan saya, atas kehilafan saya, atas keteledoran saya cuma minta maaf, dan maaf itu aja, nggak ada kata lain. Tidak ada unsur kesengajaan. Karena sama sekali tidak ada niat atau tidak ada unsur kesengajaan yang saya lakukan. Yang jelas dia menanggapi ini dengan sangat serius. Kenapa? Sampai ganti pengacara segala soalnya ya. Berarti ada beberapa hal pertimbangan kenapa dia perlu akhirnya ganti pengacaranya sekarang yang kedua. Itu satu. Yang kedua adalah dia menggelar konferensi pers sampai menyatakan meminta maaf pada A, B, C, D, E, F, G. Terus dia menyatakan bahwa ini karena kebodohan saya, ini karena ketidaktahuan dan lain sebagainya. Maksud saya dia membutuhkan untuk meng-crush atau menurunkan egonya. Dia minta maaf karena penyesalan telah tanda petik dianggap menghina, dianggap ya, ini kita bicara persepsi nih, dianggap menghina simbol negara, atau ya dia menyesal karena ada sebuah alasan lain, misalnya karena ada tuntutan atas hal itu yang tidak disangka-sangka bahwa bercanda aja bisa menimbulkan aspek hukum yang serius. Pada saat itu memang spontan,
ya, spontan, jadi bukan hasil skenario. Jadi memang betul itu saudari ZG sendiri yang mengucapkan, menyampaikan, kemudian ada tulisan juga. Dan kalau kita sekilas juga melihat di video itu ada catatan yang ada tulisan yang sebenarnya sudah betul. ZG kan udah menulis 17 Agustus tapi dicoret. Meminta maaf berkali-kali serta telah menandatangani kesepakatan damai dengan salah satu LSM yang melaporkannya ke polisi. Kasus ini masih terus bergulir di ranah hukum. Setelah Ayu Ting Ting dan Julia Perez, kemarin giliran Raffi Ahmad, Ayu Dewi dan Shanas yang dihadirkan di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Lalu, keterangan apa saja yang diminta polisi dari sekitar 20 pertanyaan yang diajukan kepada setiap saksi? Saya datang ke sini karena dikasih surat memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Di sini saya menjadi saksi. Saya tadi dikasih kurang lebih ada 20 atau 21 pertanyaan yang terkait dengan perkara yang sedang menimpa teman saya Zaskia, yang memang itu terjadinya di acara saya. Alhamdulillah udah selesai proses pemeriksaan. Beberapa pertanyaan sebagai saksi. Ya semoga masalahnya deh. Ya, dan pokoknya sebagai warga negara yang baik kita memenuhi panggilan dari Polda sebagai saksi. Pokoknya 18 pertanyaan dan untuk detailnya sih itu kan untuk materi penyelidikan. Pemeriksaan mereka hampir sama dengan yang pemeriksaan saksi-saksi yang sebelumnya, lebih sekitaran mereka, pengetahuan mereka ketika acara itu berlangsung itu saja sih. Kami rencanakan pemanggilan Zaskia setelah pemanggilan yang dari tim kreatif, kemudian produser dan eksekutif produser. Dugaan pelecehan lambang negara yang dilakukan Zaskia akan terus bergulir secara hukum. Selain pemanggilan sejumlah saksi dari kalangan selebriti, pihak polisi juga telah menjadwalkan untuk memanggil tim kreatif acara, di mana Zaskia dianggap kebablasan dalam bercanda pada Senin pekan depan. Lantas, kapan Zaskia sendiri akan dimintai keterangannya? Dan berdasarkan keterangan dari Kompol Niko Setiawan, Kanit 1 Cybercrime Polda Metro Jaya, jika sudah terpenuhi unsur pidana, bisa saja status Zaskia menjadi tersangka. LSM KPK ini sudah memberikan maaf dan akan ditindaklanjuti dengan pencabutan laporan besok pagi jam 10 di Polda Metro Jaya. Walaupun toh itu deliknya bukan delik aduan, itu delik umum, tapi paling tidak itu meringankan. Artinya tinggal nanti hak diskresinya kepolisian memaafkan atau tidak. Kami juga mau meminta maaf kepada Kapolri. Kita kan dalam penanganan kasus yang ini kan yang temuan kita. Jadi tidak ada pengaruh. Jadi masih tetap berlanjut penyidikan kita. Bukan, ini hasil temuan kita dari Subdit Cybercrime. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau ITE, kalau unsur pidana untuk ITE-nya masuk berarti 6 tahun. Kalau dari kita, kalau misalnya dia terpenuhi unsurnya dan dia sudah memang nanti dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ya kita bisa ada kewenangan untuk menahan. Ya sudah terlihat sih unsur penghinaan terhadap lambang negaranya sih sudah terlihat sih secara kasat mata. Ya kan kita tinggal membuktikannya. Di segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa Risty Tagor menghadapi sidang putusan perceraiannya dengan Stuart Collin.